Coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan para peserta adik-adik SMA dan anak-anak kami mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom pada siang hari ini di kegiatan kami di webinar kedua Duet SB bekerjasama dengan Solusindo Kreatif Konsultan. Dan kami membuat webinar ini tentu mempunyai keinginan agar kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi ya. Nanti kalau sudah dapat ilmunya bisa dibagikan ke teman-teman lain ya. Jadi kita harus berbagi sama teman-teman di luar sana. Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya mau menyapa terlebih dahulu ya. Saya mau menyapa terlebih dahulu kepada di sini ada kepala sekolah yang saya banggakan ya. SMK Multimedia Nusantara Bapak Dr. Andes Nekat Simaibang, MM. Selamat siang Bapak. Ya, kebetulan sudah hadir bersama kita dan dari Sekolah Preschool Kindergarten Early Step, Ibu Rita Ameliani. Selamat siang Ibu yang sudah bergabung bersama para gurunya. Dan SMK Negeri 12 Tangerang oleh Bapak M. Akrom SPD MPD. Beliau adalah teman dan sahabat saya. Ya, selamat siang. Kemudian dari MA Nurul Falapa Degangan Tangerang oleh Ibu Muslimah SPD MPD ya yang sudah join juga bersama kita pada siang hari ini. SMK Budi Murni 2 Kepsek dari Bapak Insinyur Charles Sirait ya. Beliau adalah sahabat saya yang baru kenal tapi sudah akrabnya luar biasa ya. Kemudian dari SD Indonesia Persada Gemilang yang kebetulan hari ini memang kita mengizinkan untuk memuat logonya ya karena beliau adalah salah satu partner yang kedepannya akan bergabung bersama kami. Dan di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Emputan Tular yang mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah mau meliput dan mau menulis dari program kegiatan kami pada hari ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Ronsen Pasaribu SHMM selaku Ketua Umum FBBI Forum Bangsa Batak Indonesia yang hadir dan mensupport kegiatan kami. Kemudian dari majalah Narwastu, pemret dari Bapak Jundro Munte ya yang selalu meliput kegiatan kami dan tentu salah satu usaha dan bisnis saya adalah Es Dapur yang sudah mensupport juga kegiatan dari Duet SB. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan sudah bergabung bersama kami dari 11 logo yang ada termuat di dalam flyer kami dan video kami. Ini akan membantu dan memotivasi kami untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat buat kita semua. Baik, dan tidak terlupakan ya, tidak terlupakan kepada para tamu undangan ya yang mungkin sudah bergabung bersama kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, bahasa tubuh ya. Kata bahasa tubuh ini sebenarnya sudah seringkali kita dengarkan ya. Seringkali kita dengarkan berbicara bahasa tubuh. Kalau kemarin kita berbicara tentang apa sih public speaking itu ya dan bagaimana kita mempraktekannya. Awal dasarnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang kemarin hadir ya sudah mulai mencoba di depan kaca dan sudah mulai mencoba pelatihan heamingnya gitu ya. Jadi ini adalah latihan dasar ya, latihan dasar. Sebenarnya bahasa tubuh ini adalah pada saat kita mau berbicara di depan publik ya, berbicara publik, kita menggunakan memang bahasa nonverbal ya, bahasa nonverbal. Tidak seluruhnya menggunakan bahasa verbal ya. Jadi bahasa nonverbal ini yang sering kita gunakan dan lebih banyak condong ya menggunakan ekspresi ya, menggunakan gerakan, mimik ya, seperti itu. Ya. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal seperti yang tadi saya sampaikan dan bahasa tubuh itu adalah proses ya, proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat
ya. Kalau saya senyum, Bapak Ibu semua pasti merasakan nyamannya senyum saya. Tapi kalau saya cemberut pasti ada bertanya, ada apa ya Bu Sere kok jadi narasumber cemberut sih gitu. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Itu adalah ekspresi ya dari wajah saya. Ya, jadi kalau menggunakan sudah di depan publik, kita hilangkan semua masalah ya, lalu kita tampilkan yang terbaik buat para peserta kita, audiens kita. Nah, kalau kita mengingat kembali ya, pernah nggak kita merasakan ada orang atau ada siswa yang membuat kita kecewa atau menyebalkan ya, mungkin tugas-tugas tidak dikumpulkan atau mungkin ada konflik di antara tempat kerja kita ya, sehingga mimik dan ekspresi itu selalu muncul secara tidak langsung, muncul dengan sendirinya. Apalagi kalau sudah ada tugas-tugas numpuk ya, yang dicemberutin kepala sekolahnya, aduh tugas-tugas lagi gitu ya. Nah, jadi ini adalah ekspresi ya, ekspresi. Ya sama halnya saya selaku dosen ya, kalau memberikan tugas kepada mahasiswa, lalu mahasiswanya, aduh Bu tugasnya banyak banget sih apa. Terus ada juga siswa diberi tugas, aduh Bu sebelum satu selesai satu lagi datang gitu ya. Mukanya udah kelihatan, ekspresinya sudah kelihatan. Jadi teman untuk berbicara itu sudah bisa merasakan tanpa harus dengan kata-kata ya, tidak dengan kata-kata, dengan ekspresi dan wajah pun, dengan gerakan pun itu akan dirasakan ya. Jadi nyamannya kita ya, baiknya menggunakanlah bahasa nonverbal dengan baik dan maksimal. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa dan adik-adik kami, siswa dari beberapa sekolah yang sudah bergabung ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ekspresi wajah itu menunjukkan perasaan ya, perasaan. Bagaimana cermin kita di depan orang lain. Kalau kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang komunikator dan komunikan, lalu di tengahnya ada pesan ya. Bagaimana itu ada feedback, ada umpan balik. Kalau ada feedback berarti kita berharap feedbacknya positif ya. Kalau positif berarti kita senang, mukanya tersenyum. Tapi kalau feedbacknya negatif maka kita mukanya cemberut ya, mukanya cemberut dan sedikit mengerut ya, sedikit mengerut di kening kita. Nah, ini adalah secara spontan muncul. Saya pun merasakan demikian ya. Pada saat saya merasakan ekspresi wajah saya tidak nyaman, pasti muka saya, kening saya agak naik sedikit gitu. Tapi kalau sudah senang, senyum saya itu lebar banget ya, sehingga orang terpesona ya, orang terpesona melihat saya karena ekspresi wajah saya itu gembira dan senang ya. Teman-teman kalau mahasiswa khususnya ya, dan adik-adik kelas SMA ya, ini juga kalau dapat nilai bagus pasti semuanya senang ya, mukanya gembira sekali. Tapi kalau dikasih nilai gurunya jelek ya tentu cemberut terus ya. Terus malah disamperin gurunya ya, gurunya disamperin, kenapa nilai saya segini Bu, Pak gitu ya. Nah, ini adalah ekspresi ya. Jadi bahasa tubuh itu dimainkan. Coba kalau kita merapat ke guru atau merapat ke dosen ya, kita berikan senyuman, Pak, Bu, maaf ini kenapa nilai saya sedikit menurun ya, ada apa ya Pak, kayak gitu. Itu adalah kata-kata yang memikat ya, kata-kata yang memikat, tidak langsung diserang ya dosen ataupun mahasiswa. Begitu juga dengan guru kalau menghadap ke kepala sekolah, tentu dengan teknik dan strategi supaya kepala sekolahnya nyaman ya, tidak tegang juga pada saat di dalam ruangan. Tubuh bicara, wajah berkata ya. Nah, kalau dikatakan tubuh bicara, wajah berkata, itu tidak bisa dibohongin ya. Jadi sebelaku kita sebagai manusia yang tidak sempurna ya, manusia yang tidak sempurna, selalu menyampaikan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh, apalagi kepada teman-teman di kantor ya. Tubuh bicara, wajah berkata. Jadi udah kelihatan gitu, udah kelihatan pada saat kita mau menghadap atau kita melakukan sebuah interaksi ya, sebuah interaksi. Karena kalau dikatakan tubuh bicara, tubuh bicara, wajah berkata, itu tidak bisa berbohong ya. Jadi sudah kelihatan aslinya seperti apa ya. Jadi kita merasakan bagaimana kita mencoba untuk memberikan kepada teman berbicara kita supaya dia
paham dengan apa isi hati kita, Makanya selalu dikatakan mulut bisa berbohong ya, mulut bisa bohong, tetapi tubuh itu ya hampir tidak bisa berbohong ya. Jadi saya pun demikian, jadi coach di sini ya, mulut bisa berbohong, tapi tubuh dan wajah ekspresi saya itu tidak bisa berbohong kepada audiens saya. Jadi saya harus maksimal ini di depan para audiens yang sudah bergabung. Saya harus memberikan maksimal ini supaya materi hari ini bisa diterima dengan baik dan dapat manfaat kalau sudah selesai webinar kedua ini. Jadi kalau untuk melihat kejujuran ya, contoh seperti ini, untuk melihat kejujuran dan perasaan seseorang, itu jangan dengar kalimatnya, ya, jangan dengar kalimatnya, tapi lihat bahasa tubuhnya, ya, bahasa tubuhnya. Apalagi kalau mahasiswa atau siswa lagi suka-sukaan gitu ya, suka-sukaan lagi PDKT gitu ya. Jadi bahasa tubuh itu bisa kelihatan lagi senang atau enggaknya ya. Ataupun di dalam kelas dia suka sama gurunya karena materinya atau bagaimanapun ya, dia tertarik dengan gaya belajar atau gaya mengajar gurunya atau dosennya, itu kelihatan dari ekspresi dan bahasa tubuh dari siswa atau mahasiswa. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, mari kita gunakan tubuh bicara wajah berkata ini ya. Jadi itu tidak bisa berbohong ya. Jadi itu berdasarkan kejujuran saja. Nah, di sini saya melihat beberapa riset ya. Nah, satu riset ini adalah dari bukunya Hilbram ya. Jadi penampilan Anda dalam public speaking ini dipengaruhi oleh, di sini kelihatan sekali ya. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari hasil riset ya, kalau saya melihat ya, di sini ada vokal itu 7% ya, vokal 7%. Vokal itu suara ya, kayak berkata-kata itu ya, intonasi ya. Nah, jadi kalau verbal itu lakukan komunikasi ya, kata-kata yang dilakukan dengan komunikasi kepada teman main atau teman sejawat kita ataupun komunikator ke komunikan ya. Kemudian di sini ada visual. Visual di sini adalah 55%. Nah, kalau dikatakan visual lebih tinggi 55%, verbal 38%, kemudian vokal 7%, ini adalah hasil riset dari salah satu buku Hilbram ya. Dia mengatakan visual itu atau penglihatan dari mata kita ya, dari mata kita melihat seseorang itu dari atas sampai bawah. Jadi dia melihat profesionalnya orang itu atau nyamannya orang itu atau mampunya orang itu hanya dilihat dari secara visual. Dia tidak akan bisa memandang dari di sini kalau dilihat dari vokal ya, vokal. Tapi dia lebih tinggi dan cenderung dilihat dari visual, dari penglihatannya. Tentu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di sini, saya berbicara pun itu saya pasti yakin ya Bapak Ibu, teman-teman dan siswa di sini melihat saya dari muka saya yang kebetulan memang kalau zoomnya cuma separuh ya, hanya batas pundak ya. Jadi pasti memandang saya dan melihat apa sih yang ada di Ibu Sereh gitu ya. Terus apa sih yang bisa saya tarik dari Bu Sereh gitu ya. Nah, saya pun demikian pada saat saya melihat orang lain di dalam layar, saya akan memandang dan melihat dia, cara dia menyampaikan, dan cara bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya itu saya lihat dan saya pandang ya. Jadi saya selalu melihat seseorang seperti itu. Ya. Nah, teman-teman juga pasti seperti itu. Nah, ini adalah riset ya. Memang beda-beda sih. Ada juga riset dari NAF ya. Kalau NAF itu
justru vokal yang lebih tinggi ya 63%. Tapi kalau di sini bervariasi ya, tapi kita melihat dari apa yang keseharian kita saja. Karena yang kita bahas adalah bahasa tubuh, tentu akan dilihat dari secara visual ya, secara visual kita melihat orang lain dengan bahasa tubuhnya ya. Karena dengan bahasa tubuh saya sudah bisa mendengar apa yang mau dia sampaikan ya, apa yang dia mau sampaikan saya sudah bisa melihatnya. Itu adalah bahasa tubuh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, di sini jangan kita menggunakan tekanan suara atau ekspresi wajah yang bertentangan dengan kata yang Anda ucapkan ya. Jadi yang memberi kesan berbeda dengan yang Anda pikirkan ya. Jadi kalau kita mau mengucapkan sebuah kalimat ya, sebuah kalimat, baiknya kita menggunakan memang standar ya, standar. Jangan kita terlalu mendramatisir ya, atau kita juga menggunakan kata-kata yang membuat orang susah untuk memahami ya, susah memahami. Nah, itu adalah dasar ya, bagaimana orang bisa menyimak apa yang diberikan ya. Saat guru menyampaikan materi, dosen menyampaikan materi, kemudian kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru dan guru memberikan pengarahan kepada siswa, itu semua gunakanlah dengan bahasa yang standar ya, gunakan bahasa yang standar, yang umum, yang dapat dipahami, yang dipahami oleh semua orang, semua kalangan, sehingga tidak menyimpulkan A sampai Z ya. Jadi gunakan kata-kata yang mudah diucapkan, karena dari ekspresi pun akan kelihatan pada saat si komunikator menyampaikan itu. Nah, Anda harus mengontrolnya dengan cermat ya. Jadi berkomunikasi dengan orang lain itu harus dikontrol ya. Juga ingatlah bahwa bahasa tubuh yang diperlihatkan ke audiens itu ya akan memberitahu apakah sikap Anda itu dalam berkomunikasi efektif atau tidak ya. Jadi apa yang mau kita ucapkan dengan gerakan tubuh dan ekspresi wajah saya ini sudah teman-teman, adik-adik semua, Bapak Ibu guru, ini sudah bisa menilai ya, bisa menilai. Sama sebaliknya saya bisa setidaknya menilai dari apa yang saya lihat di layar kaca saya ini ya, di layar laptop saya ini. Saya bisa melihat ada mungkin yang begitu melihat saya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah apa yang kita sama-sama saling mempelajari ya, saling mempelajari dari ekspresi wajah ya, dari ekspresi wajah. Karena bahasa tubuh yang diperlihatkan audiens itu harus mampu memberitahu kepada orang lain sikapnya ini apakah sudah bisa dikatakan komunikasi efektif atau tidak. Ya, ada 5W plus 1H. Pada saat kita menggunakan sebuah kalimat kepada orang lain, ya, setiap kata atau kalimat terucap akan memiliki ekspresi yang berbeda-beda, ya, ekspresi yang berbeda. Apakah itu marah, senang, nyaman, sedih, ya, itu semua ada di 5W plus 1H. Contoh seperti ini. Kata dimulai dengan kalimat bagaimana? Ya, sama kata yang digunakan siapa, ekspresi akan berbeda, ekspresi akan berbeda. Ya, siapa nama kamu? Ya, siapa nama kamu? Nah, pasti nunduknya kepala kita ini ekspresi wajah berbeda. Siapa nama kamu? Tapi kalau kata bagaimana kamu bisa sampai dah? Agak sedikit mengurut. Bagaimana kamu bisa nyampe di sana? Nah, ini ekspresi ya. Jadi kata 5W plus 1H itu sudah menunjukkan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh yang sudah standar dimiliki oleh kita sebenarnya, cuma kita tidak sadar saja ya. Jadi kata apa, mengapa, di mana, siapa, ya, kapan, itu semua mempunyai mimik yang berbeda-beda ya. Saat saya menyampaikan siapa nama kamu, nah, selalu saya memulai dengan senyum. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu, nak? Nah, itu beda ya. Kalau saya berkata kapan, nah agak dikit kapan, nah kapan. Ya, itu berbeda lagi ya. Jadi setiap menempatkan 5W plus 1H ini tergantung dengan
ekspresi wajah, dan orang akan menjawabnya dengan dengan menyambut responnya dengan baik juga kalau kita memulai dengan ekspresi wajah dengan baik juga ya. Jadi kita coba bersama-sama untuk saling mengisi ya antara komunikator dan komunikan ya. Jadi setiap ekspresi wajah kita ini akan berbeda pada saat kita mau bertanya ya. Kata apa, mengapa, siapa, di mana dan bagaimana itu akan berbeda-beda ya. Mimik itu akan berbeda ya. Ya. Non-verbal communication in human interaction mengemukakan 5 fungsi bahasa tubuh. Ini dalam satu buku ya. Jadi salah satu buku Non-verbal communication in human interaction ini mengemukakan ada 5 fungsi bahasa tubuh ya. Nah, kata repetisi ya, mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal ya. Saya sering menggunakan repetisi ini pada saat saya mau menerangkan kepada mahasiswa saya. Dan saya sering juga menggunakan repetisi ini pada saat saya menjadi narasumber, ya, moderator, MC. Itu pasti saya secara tidak langsung repetisi ini pasti ada, ya. Jadi mengumumkan 5 fungsi bahasa tubuh. Ini adalah bagian, ya, bagian dari kebiasaan yang sering saya lakukan, ya. Karena itu adalah pancingan ya. Jadi itu setrum buat saya. Kalau saya terpaku dengan satu kalimat dan itu saja, lalu saya tidak mencoba mengulangnya kembali, maka itu akan blank ya. Coba nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mencoba ya dan mengingat kembali. Oh sebenarnya saya pernah repetisi nggak sih? Pernah melakukan repetisi nggak sih? Oh sering ya. Bukan saya saja ini, tapi teman-teman mahasiswa, siswa, Bapak Ibu guru, dosen ya, pasti menggunakan repetisi. Nah, itu adalah pancingan supaya kita tidak blank ya. Nah, substitusi ya, menggantikan lambang verbal. Nah, kalau menggantikan lambang verbal ya seperti ini saja ya. Kalau kita menunjuk ya, kita contoh menunjuk ya. Di sana, berarti kita menggunakan dengan lambang verbal, menunjuk di sana, tangan kita seperti spontan, ya, menggantikan lambang verbal. Ya, di sana, di sini, berarti kita tangan kita di sini. Kata ngangguk, ya, ya, kata tidak. Ya, kalau kita memandang orang terus kita tertarik pada senang gitu ya, terus senyum-senyum sendiri, apalagi kalau nonton film Korea ya, nah terus senyum-senyum sendiri, senang sendiri ya. Jadi itu adalah menggantikan lambang verbal ya. Kontradiksi, menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan non verbal ya. Menolak sebuah pesan verbal, contoh seperti ini. Contohnya saya memberikan pesan ya sama halnya seperti ini. Saya mengajak teman-teman, ayo gabung dan join bersama kami di webinar ketiga yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ya. Nah, lalu dengan memberikan makna lain menggunakan pesan nonverbal. Lalu saya mencoba menggunakan bahasa nonverbal saya, yaitu dengan apa? Dengan memberikan kode ya, memberikan simbol, kemudian memberikan gambar ya yang mungkin memancing akan membuat para teman-teman semua itu bisa join bersama kami ya, bisa join bersama kami. Sama halnya juga Bapak Ibu guru sekalian pasti seperti itu ya, supaya siswa atau mahasiswanya senang mengikuti perkuliahan kita atau materi di kelas atau Zoom kita yang sudah mulai bosan ya. Adik-adik pasti sudah bosan ya kalau mengikuti Zoom setiap hari ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita rileks saja, tidak usah kita terlalu terpaku ya. Jadi kita rileks, santai, mengikuti aturan main dari para guru ya, seperti itu. Nah, melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal ya. Jadi melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Ya, lengkapilah dengan pesan-pesan nonverbal ya. Jadi ini fungsi dari bahasa tubuh. Jadi jangan terpaku dengan tadi saya sampaikan hanya satu saja, tapi coba gue kembangkan dan cari wawasan lain dari pesan-pesan nonverbal yang mungkin bisa diterima oleh orang lain ya. Kemudian aksentuasi ya, menegaskan pesan nonverbal ya. Jadi kalau
Contohnya saya mau, kalau bahasa nonverbal itu kan bahasa sentuhan ya, di anak menangis kita sentuh, seneng ya, seneng dia ya, kita elus-elus sayang gitu, seneng ya. Nah sama seperti ini kalau ada siswa yang berantem ya, atau siswa yang lagi selek gitu ya, atau siswa lagi bermasalah, lalu guru akan datang, apalagi guru BK ya, itu pasti selalu datang dan menghampiri dan menyentuh tangan si anak ya. Nah itu adalah sentuhan-sentuhan, itu bahasa nonverbal yang sering dilakukan oleh seorang guru ataupun dosen ya. Jangankan guru saja ya, dosen pun demikian ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang lagi ada masalah, ada konflik ya, jadi dosen selalu menghampiri juga ya. Kalau saya seperti itu sama mahasiswa saya, dan tidak akan membiarkan mahasiswa saya itu larut dengan masalah. Nah, sekarang bagaimana pentingnya ya? Bagaimana pentingnya penampilan yang terlihat untuk memperoleh keberhasilan tujuan. Nah, performance ya. Salah satu performance kita itu penting ya. Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara tentang performance, pada saat kita berada di depan kelas ya, saya ingin siswa ataupun dosen melihat atau mahasiswa itu lihat saya itu tampil dengan baik, harum ya, cantik ya, ganteng gitu ya. Jadi dengan cara apa? Ya kita lakukan dong, benahi gini, performance kita seperti apa supaya galaknya nggak kelihatan. Jadi guru atau dosen itu bisa galak ya, boleh saja galak ya, tetapi ekspresi wajah ya jangan disembunyikan. Kita keluarkan dengan senyum dan rasa nyaman kepada anak-anak kita ya, seperti itu. Nah, itu kalau saya di kelas seperti itu, berharap mahasiswa itu melihat saya walaupun tidak cantik ya, tetapi bagaimana dia nyaman lihat saya, kemudian dia senang mengikuti kuliah sama saya, lalu saya menggunakan verbal dengan baik kepada mereka, menggunakan bahasa tubuh yang baik yang bisa diterima oleh anak-anak saya ya. Jadi Bapak Ibu guru, nanti kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi. Nah yang penting diingat adalah mulut bisa berbohong tapi tubuh hampir tidak bisa berbohong. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang penting diingat adalah mulut bisa berbohong tapi tubuh tidak bisa berbohong. Gerakan tubuh kita goyang-goyang begini saja sudah menimbulkan energi ya, menimbulkan energi. Senyum sedikit aja kita sudah menimbulkan energi buat teman berbicara kita. Tapi kalau energi kita dengan muka ekspresi wajah yang berkerut ya, maka itu tidak akan ada energinya, Nah, siswa-siswa SMK di sini kan banyak yang maaf ya, kalau SMK ini kan suka yang teknologi ya, jadi dia lebih terfokus dengan style atau dengan teknologinya ya, jadi dia terpaku dengan laptopnya saja kayak gitu, dan tidak memahami lingkungan di sekitarnya. Tetapi ada juga dia menggunakan teknik lain ya, dengan bahasa sentuhan-sentuhan, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan memang orang yang suka teknologi ya, bahasa tubuhnya tuh masih kurang dan perlu dilatih ya, seperti itu. Ya, di sini ada hal yang perlu diperhatikan ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan bahasa tubuh ya. Ini banyak sekali ini. Adalah gaya pakaian. Ya, gaya pakaian. Ini Ibu Sere ini lagi membahas bagaimana bahasa tubuh ini serta ekspresi wajah ini bisa kita mainkan dalam kesehari-harian. Jadi saya berharap sekali ya materi saya ini langsung bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya dibaca saja materi saya, tetapi dicoba walaupun hanya di dalam ruangan kelas ataupun di dalam rumah dengan teman-teman atau dengan keluarga, ya silakan digunakan ya supaya terbiasa. Nah, gaya pakaian ya. Kalau gaya pakaian itu kan mempunyai style masing-masing ya, Saya pribadi saya lebih suka yang pakaiannya
yang biasa, suka pakaiannya yang gaul gitu ya. Jadi suka pakai celana panjang, baju gembrong gitu ya. Itu sering saya gunakan gitu, sering saya gunakan. Tetapi kalau saya diajak ke sebuah resepsi yang khusus ya, maka saya harus menempatkan. Saya tidak harus bisa menggunakan celana jeans dan baju gombrong, tapi harus saya gunakan dan menyesuaikan kepada siapa saya akan ketemu nanti ya. Nanti teman-teman yang mau melamar pekerjaan, teman-teman SMK ya, harus seperti itu juga, bisa mencoba menserasikan gaya pakaiannya kalau ketemu sama perusahaannya seperti apa ya. Jadi supaya apa? Supaya enak dipandangnya seperti apa. Jadi kita harus sesuaikan ya. Kemudian di sini adalah gerakan menyetujui. Nah, kalau berbicara dengan gerakan menyetujui, itu kepala pasti diangguk, ya kan? Pasti diangguk. Tapi kalau tidak, pasti digeleng-geleng kepala, ya. Itu sudah terbiasa. Sama halnya kalau saya senang melihat mahasiswa yang rajin, lalu saya angguk-angguk. Lalu saya senang lihat mahasiswa atau siswa atau audiens saya yang mau mencoba atau sudah mempresentasikan sebuah materi dengan baik, lalu saya angguk-angguk dan saya kata jempol, dan saya tidak pernah pelit dengan jempol saya ya. Dan saya selalu mengucapkan kata sayang gitu ya, entah siapapun itu sayang gitu ya, iya sayang, iya anakku sayang ya, walaupun umur sudah tua ya. Jadi mahasiswa saya itu ada juga yang umurnya sudah di atas saya. Kadang saya tidak tahu apakah dia sudah tua atau bagaimana, karena ya selama Zoom ini kan tidak mengenal mahasiswa secara langsung ya. Jadi saya tahunya mahasiswa ya umurnya 40 ke bawah gitu ya, 30 ke bawah gitu. Iya nak, padahal dia sudah bapak-bapak ya. Jadi saya sudah terbiasa ya dengan mengungkapkan kata-kata seperti nak, sayang ya. Itu ada energi ya, energi buat saya berpikir itu adalah energi buat mahasiswa saya. Ya, saya selalu berpikir positif seperti itu. Ya, sama teman rekan kerja saya pun demikian. Ya ibu sayang, ya gitu. Tapi kalau dengan ya bapak sayang, enggak ya, ya bapakku. Nah, seperti itu. Itu adalah intonasi atau kata-kata yang membuat energi orang lain. Itu tanpa disadarin sangat ringan sekali dilakukan sebenarnya oleh kita sebagai guru dan dosen, atau apalagi kepada siswa atau mahasiswa ya, yang teman-teman seperjuangan ya. Itu kata sayang itu jangan langsung berpikir negatif ya, tetapi kata sayang itu bisa digunakan kepada orang yang memang patut dikatakan sayang ya. Kemudian lanjut di sini adalah gaya menguasai. Nah, saya berbagi pengalaman. Pernah saya mengingat kembali saat saya mempresentasikan pertama kali saya di depan publik ya, ada satu materi yang tidak saya kuasai ya. Saya ditantang oleh sebuah pemerintahan. Saya disuruh menjelaskan tentang apa waktu itu, tentang kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang saya justru baru paham itu gitu, tentang materi itu gitu ya, tentang lingkungan gitu. Lalu saya menggunakan teknik saya. Aduh, saya tidak menguasai ini, bagaimana ini saya bisa menjelaskan ini kepada audiens saya. Lalu saya sok tahu gitu ya, gaya menguasai ya. Saya biasa menggunakan namanya speed reading ya. Speed reading itu kan membaca cepat. Jadi ada materi yang disampaikan, saya baca cepat. Kemudian saya mulai mapping, saya gunakan mapping, lalu saya mencoba memproses di dalam pemikiran saya, apa yang mau saya sampaikan. Jadi saya keluarkan poin-poinnya. Setelah saya keluarkan poinnya, mandek di tengah, lalu saya menggunakan apa? Saya menggunakan bahasa tubuh saya menghampiri audiens saya. Ya. Jadi saya tidak terpaku dengan kegalauan saya gitu ya. Jadi saya tidak kaku dengan ketidakpenguasaan materi saya gitu ya. Akhirnya muncul dengan sendirinya. Karena apa? Karena ada pancingan jawaban ya, pancingan jawaban dari audiens. Lalu muncul ya, karena kan kita sebagai yang memberikan materi pasti sudah menguasai atau sudah memahami
sedikit materi itu ya, paling tidak saya sudah membaca di media ya, baik itu cetak maupun elektronik ya. Jadi saya mencoba untuk menguasai dan menggunakan mengkolaborasi dengan bahasa tubuh saya sehingga membuat mereka nyaman ya. Saya berhasil membuat mereka senang dan berhasil juga membuat mereka bertepuk tangan ya. Jadi tadinya saya deg-degan, aduh gimana nih saya bisa dimarahin sama IO ini, ternyata saya berhasil malah disalamin ya. Padahal saya nggak sepenuhnya paham itu, orang H-1 baru dikasih kabar ya. Nah, jadi itu bagi saya bagi pengalaman ya. Kemudian gaya tidak percaya diri. Jangan pernah kita tidak percaya diri saat kita tampil di depan. Minggu lalu atau bulan lalu saya pernah menyampaikan untuk melatih percaya diri itu kita harus menguasai ya, menguasai. Salah satu contoh tadi saya tidak menguasai sepenuhnya materi saya yang diberikan tantangan oleh pemerintahan ya. Tapi pada saat itu saya mempunyai gaya dan style kolaborasi yang bervariasi ya, bervariasi. Saya buatkan style saya di depan audiens lalu membuat mereka nyaman ya. Itu adalah membangkitkan percaya diri saya lagi. Akhirnya saya bisa menembus itu ya. Jadi orang yang inferior ya terlihat dari tubuhnya yang banyak melipat, itu orang tidak percaya diri ya. Jadi kalau inferior itu kan orang yang kelihatan kerutnya keningnya tuh berkerut gitu ya. Jadi terlihat dari tubuh yang banyak melipat. Jadi hingga matanya sipit gitu ya, hingga matanya sipit itu inferior ya. Tapi bagaimana kita mencoba menghilangkan dan menyembunyikan ketidakpercayaan diri kita itu? Kita gunakanlah sebuah strategi ya, strategi komunikasi kita bagaimana orang bisa paham dan mengerti ya, mengerti dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita punya trik juga ini, Bapak Ibu guru juga punya trik nih bagaimana supaya siswanya itu bisa paham ya, bisa mengerti dan nunduk nih ya, bisa manggut ya apa yang dikatakan guru dan dosennya. Ya. Kemudian di sini gaya ketertarikan. Jadi kalau gaya ketertarikan ini bagaimana orang bisa tertarik dengan style performance dan cara intonasi pun akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Kalau standar aja intonasi kita ya orang akan melihatnya standar saja, tapi kalau kita menggunakan tarik satu angka, turun lagi satu angka, naik dua angka, turun lagi satu angka, nah itu akan bervariasi ya. Jadi gaya ketertarikan. Ada yang dikatakan adalah mata kita itu bisa membuka lebar ya. Jadi bagaimana orang itu bisa melihat lebar kita ya, kita. Nah, itu adalah gaya ketertarikan ya. Jadi kita mempunyai style dan punya keunikan masing-masing ya. Kemudian di sini gaya menenangkan diri ya, gaya menenangkan diri. Kalau gaya menenangkan diri di sini kita mengenali dulu ya saat tegang atau grogi ya, tentu kita selalu menggunakan gerakan tangan ya. Kemarin kan bulan lalu saya juga menyampaikan kalau kita sudah mulai grogi, kita mulai gerakan tangan, terus kepalanya diginiin ya, kemudian pegang pulpen, terus meja dipegang gitu ya. Itu akan membantu kita untuk rileks lagi ya, rileks lagi. Nah, jadi kita bisa mengkontrolnya. Ekspresi wajah jelaskan ya, ekspresi wajah karena sudah paham ya, dari mimik-mimik pun sudah paham bagaimana kita melihat ekspresi wajah itu tersenyum atau gembira atau tidak ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kita melihat cara duduk ya, cara duduk. Biasanya ya waktu saya mengikuti sebuah pelatihan ya, saya diajarkan bagaimana cara duduk ya. Tapi kita ini kebiasaan kalau duduk itu sender ya, sender ke belakang ya. Jadi senderan kita itu jadi akan enak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau menghadap orang lain ya, jangan kita senderan ya, senderan. Tapi kita tegapkan dada kita ini, punggung kita ya. Lalu kita PD-nya kita tuh akan muncul ya. Dada kita itu kita busungkan, lalu kita merasakan kita bisa menyampaikan dengan baik dan sempurna. Jadi ini
adalah cara duduk ya, sebenarnya cara duduk yang baik dan rapi dan sopan, itu yang paling utama ya, paling utama. Jangan kaki kemana-mana gitu ya, terus kaki kiri kaki kanan melebar gitu ya, jangan ya, tapi kita gunakanlah ala Jawa ya, ala Jawa. Tapi tergantung kebiasaan sih, tergantung kebiasaan. Tapi kalau saya menyarankan coba deh supaya jangan senderan dulu kalau ketemu sama orang lain atau kita mau melamar ya, melamar pekerjaan ataupun teman-teman yang bekerja yang join sama saya hari ini ya, ada juga yang dari swasta ya. Jadi coba kita mulai merefleksikan seperti itu. Kemudian cara berdiri ya, jadi kalau berdiri pun sama ya, kita kalau tadi duduk harus kita nggak usah sandaran, tapi kalau berdiri ya berdirilah dengan tegak ya, jangan kita membongkok ya. Apalagi kalau orang yang sudah tinggi ya, pasti dia otomatis dia akan membengkok ya. Tetapi kalau dia tegap, dia akan kita ingatkan, anak saya itu tinggi ya. Anak saya itu tinggi ya, jadi kalau dia jalan agak sedikit bengkok pasti selalu saya ingatkan, lurus nak, lurus, nah, tegak nak, tegak. Nah, jadi dia terbiasa, jadi 90 derajat dengan leher ya. Jadi membentuk sudut 90 derajat dengan leher, itu bagus. Kemudian cara berjalan dengan yakin dan tegak ya. Saya juga kadang-kadang jalan itu agak seenak-enak saya ya, tapi karena saya ini mengisi kegiatan-kegiatan seperti ini, saya jadi tertantang juga, masa saya berbicara saya sendiri jalannya seenak-enak saya ya. Jadi ini tantangan dan PR buat saya tidak boleh berucap saja, tapi saya pun harus melakukannya. Jadi saya mencoba apa yang saya sampaikan ini, saya coba dan saya latih terus ini ya. Saya latih terus sehingga saya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Cara berjalan, cara duduk, cara berdiri. Kemudian ketika gaya ketika kita tidak bereaksi ya. Kalau katakan gaya tidak bereaksi, ya diam aja ya. Jadi kondisi apapun ya diam saja, tidak ada respon ya, dalam kondisi menjadi pusat perhatian audiens ya. Jangan sampai menjadi pusat perhatian audiens karena kita tidak tahu lagi apa yang mau kita sampaikan. Makanya kita harus gunakan apa? Kita gunakan skrip ya, gunakan skrip. Kalau dalam bahasa radio atau televisi ya, itu ada skrip ya. Skrip 1, skrip 2, skrip 3 ya. Jadi ada isiannya ya. Jadi kita paham dengan kata-kata itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa punya coretan sendiri lah kalau istilahnya seperti itu ya, punya coretan sendiri, punya mapping sendiri gitu, sehingga habis ini saya ngomong apa, habis ini ngomong apa ya. Tapi kalau sudah terbiasa sudah nggak pakai coret-coretan lagi ya, karena sudah terbiasa ya. Nah, teori pusar. Jadi kalau selanjutnya adalah teori pusar. Ini next, ini sudah masuk ke next Pak Boy. Nah, ya. Ya, sudah masuk teori pusar ini Pak Boy ya. Jadi kalau teori pusar itu ingin mengetahui siapa di antara audiens yang benar-benar tertarik kepada kita. Tadi saya sampaikan ya, kalau saya bisa sedikit melihat apakah para audiens ini serius melihat saya atau bercandaan ya. Jadi bisa dilihat seperti itu, bisa dilihat diri itu teori pusar ya, namanya teori pusar ya. Jadi seseorang yang tertarik pada seseorang ya. Kemudian kejujuran kaki. Memang kaki ini kan nggak bisa ditahan ya. Mau kita melangkah selalu menggunakan kaki ya. Mau kemana aja, nggak mungkin kita tempat duduk aja. Tapi semua adalah kaki inilah yang memulainya. Kaki ini yang memulai untuk melangkah ya. Jadi itu adalah cara cepat membaca bahasa tubuh ya, cara cepat membahasa tubuh. Itu dalam bukunya Joe ya, Joe Navarro ya, Joe Navarro. Nah, kalau bagian paling jujur itu pada manusia adalah kakinya, ya adalah kakinya. Jadi kaki ini adalah untuk melihat kejujuran. Kalau di buku ini saya baca ya, memang kaki inilah untuk melihat kejujuran. Langkahnya dia itu akan ketahuan. Kalau dalam buku Navarro ya, dalam buku Navarro. Jadi wajah masih bisa berbohong karena manusia modern ya. Tapi kalau sudah dilatih berbohong dengan menggunakan wajah ya, dengan menggunakan wajah. Jadi jangan mau kita berbohong, tetapi gunakanlah bahasa tubuh supaya orang bisa melihat sebenarnya kita lagi galau atau sedih itu seperti apa. Itu tidak akan kelihatan,
karena kita menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh yang tidak kita alami, ya, tidak kita alami. Kemudian di sini ada kebohongan vs kejujuran. Nah, semakin kita meyakinkan audiens, ya, semakin terhadap apa yang saya katakan atau yang Anda katakan, pastikan kalau Anda bicara dengan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi otak kiri mengatur logika, kalau otak kanan mengatur dengan perasaan. Ya, masih ingat ya oka-oki ya. Jadi kalau otak kiri dengan logika, kalau otak kanan dengan perasaan. Jadi semakin Anda ingin meyakinkan audiens terhadap apa yang Anda katakan, pastikan Anda bicara dengan bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh. Saat ini kan yang kalian pandang saya ini kan wajah saya, ya, tapi badan saya itu pada saat saya duduk ini saya gerakan juga, tapi kalian tidak bisa melihat saya, gitu. Yang kalian lihat itu apa? Wajah saya, ya, wajah saya, ya, senyum-senyum gitu. Dari materi saya ini. Jadi ini adalah sebuah kreativitas, ya. Kebohongan vs kejujuran, ya. Hilbram Dunar itu mengatakan gunakan semua bagian tubuh untuk berkomunikasi dari perkataan sampai gerakan, ya. Nah, ini saya sangat setuju sekali. Kata ini adalah yang sangat saya senangi dari beliau, ya. Gunakan semua bagian tubuh untuk berkomunikasi dari perkataan, ya. Jadi kita gunakanlah dengan bahasa tubuh, dengan bagian tubuh yang ada di kita, dari perkataan sampai gerakan, ya. Kata-kata saya dan gerakan saya itu mungkin bisa kalian Bapak Ibu guru, mahasiswa, siswa, adik-adik semua bisa melihat, ya, bisa melihat. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya, pada saat kalian sudah mulai menggunakan kaca, ya, di depan kaca. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan pernah berhenti latihan di depan kaca, ya, dan jangan pernah malu ngomong sendiri di depan kaca. Nanti akan terbiasa, malah kaca itu yang malu sendiri sama kita, ya, karena kita sering datang sama kaca, ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ini adalah bagian dari bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu sebenarnya tidak mudah sebenarnya tidak mudah dilakukan kalau kita tidak mempraktekkan, ya, kita tidak mempraktekkan. Dan bahasa tubuh itu biasanya sudah kita gunakan dari lahir, ya. Bahasa tubuh itu sudah digunakan dari lahir. Tapi tanpa kita sadari, ya, ternyata semakin bertumbuhnya kita, semakin menjadi orang dewasa seperti ini, ya, maka semakin banyak ilmu, pengetahuan, wawasan yang kita miliki, sehingga semua menyatu di dalam bahasa, di dalam tubuh kita, ya. Kita menggunakan gerakan, ekspresi wajah, senyuman, mimik, kening, kerutan kening, mata, semuanya itu adalah bagian dari bahasa tubuh. Untuk itu Bapak Ibu guru, teman-teman peserta yang sudah bersama kami, mari kita gunakan bahasa tubuh kepada orang lain, karena bahasa tubuh itu supaya orang bisa nyaman melihat kita. Gunakanlah bahasa tubuh yang memang membuat orang itu nyaman dan tenang, ya. Daripada kita menggunakan kata-kata yang tidak enak, ya. Sebenarnya bisa kita simak dan itu akan menjadi dosa, ya. Jadi dosa. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tubuh itu akan kelihatan dan kita akan baca, ya. Apalagi saya sebagai dosen, kalau di depan kelas saya selalu menggunakan bahasa tubuh saya, menghampiri mahasiswa saya, bahkan saya mengajak dia ke depan dan menarik dia ke depan. Itu bahasa tubuh saya untuk merangkul mereka, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Ya. Kalau kemarin sudah dapat yang tanggal 20 Juni ya, tiket free-nya, ya. Pertanyaan saya sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali. Bisa nggak, ya, khususnya adik-adik siswa, ya, adik-adik yang mahasiswa atau siswa, ya, silakan unjuk tangan dan memberikan salah satu atau membuat sebuah kalimat lah, ya. Membuat sebuah kalimat, dibuka ceritanya sebagai perkenalan, kepada audiens, ya, dengan menggunakan ekspresi wajah, ya.
Itu satu pertanyaan, ya. Baru satu pertanyaan. Ini satu pertanyaannya dapat 2 tiket ya. Jadi satu pertanyaan yang bisa menunjukkan perkenalan diri dengan ekspresi wajah ya, dengan bahasa tubuh, tentu bahasa tubuh wajah ya. Jadi silakan bagi yang bisa. Ya silakan Hanifah, silakan Hanifah. Banyak siapa dulu deh? Coba yang dulu. Saya Bu. Yang Saya dari Universitas Sembutan Tular Bu. Berebut ya kalau perkenalan ya. Saya atas nama selamat siang. Nanti Terima kasih pertanyaannya gampang Bu lagi, Seri. masih banyak Jidan, pertanyaannya ya. Jadi satu Jidan. pertanyaan ini saya persilakan kepada Hanifah dulu ya. Jidan. Ya silakan Hanifah, dari mana nih? Sekalian memperkenalkan diri dan menunjukkan ekspresi wajahnya ya, silakan. Vokalnya 7% nih Hanifah. Udah kedengeran Bu suara saya? Ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum, halo selamat jam. Perkenalkan nama saya Hanifah, kelas 10 Bidang 3 dari SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Salam kenal diri saya. Iya. Udah cuma pakai kayak orang molan. Nggak apa-apa ya. Itu kan berarti salah satu melatih percaya diri, menunjukkan namanya saja sudah luar biasa ya. Ada orang yang ngumpet-ngumpet loh menunjukkan namanya ya. Mbak Ani, silakan. Trauma Mbak Ani. banget Sal. Oke. Sal kayaknya trauma banget Sal. Trauma banget kayaknya. Halo, selamat siang. Saya dengan Siti Sani. Saya mahasiswi Imputan Tular semester 5. Salam kenalan. Iya, Mbak Ani mah udah terbiasa ya. Mahasiswa kesayangan Ibu Sere. Iya. Lanjut pertanyaan yang terbaru ya. Lanjut pertanyaan terbaru. Silakan mengekspresikan wajah. Ini untuk umum ya, untuk umum Bapak Ibu guru silakan ya. Berebut 2 tiket ya. Tadi Mbak Ani 2 tiket, Hanifah 2 tiket ya, Pak. Kan nanya Kak. Ibu, makasih. Nanya. Gue nanya apa? Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya beda lagi tantangannya ya. Silakan menunjukkan ekspresi wajah ya, ekspresi wajah marah. Baju ada. Ekspresi wajah marah. Ada. Karena gue yang pengen. Aneh lagi boleh nggak Bu? Ya. Mbak Ani Siapa yang bisa? ekspresi marah. Siapa yang bisa? Oh ikan rokok. Hah? Bu Sulfit, Ibu Evi? Saya Bu. Oh, Multimedia. Bu Sulfit ya? Boleh? Boleh, silakan Bu Sulfit. Aduh, itu kok berisik banget sih Bu. Aduh, asuhannya Roy Martin. Ya, bagus dicatat ya Pak Boy. Bu Sulfit 2 tiket ya. Oke. Ibu Sulfitri ya, Ibu Sulfitri. Saya menantang kepada Bapak Ibu guru sekalian. Ini khusus Ibu Bapak Ibu guru sekalian ya. Dan dosen yang ada sudah bergabung bersama kami. Saya memberikan 3 tiket ya, memberikan 3 tiket kepada Bapak Ibu guru serta dosen yang sudah bergabung, menantang sebagai moderator, MC, narasumber ya. Jadi rebut itu ya, rebut itu supaya di webinar selanjutnya mengisi di acara bersama bareng Duet SD ya. Jadi gampang sekali bagi yang bisa ya, bisa merekam atau mengirimkan rekaman ya, kirimkan rekaman dengan durasi 2 menit atau 3 menit Tapi ya mereka saya gitu. Suara Ibu Sere nggak kedengeran Bu? Serenya unmute. Serenya, Yang Bu, suaranya unmute. suaranya enggak terdengar Bu.
Waduh, Suaranya. hilang. Oh, suaranya di unmute, Bu. Bu, suaranya tahanmu tuh. Bapak Ibu Guru, apakah bisa nanti merekam video 2-3 menit ya untuk bisa merekam sebagai moderator, MC ataupun sebagai narasumber. Cukup singkat saja, rekamannya dikirim ke kami 2-3 menit saja ya, jadi potongan-potongan saja. Lalu nanti kami akan mengundang mengisi acara di webinar kami yang selanjutnya. Jadi webinar ketiga bergabung bersama kami ya. Nah, jadi itu tantangan buat para Bapak Ibu guru dan dosen yang sudah bergabung. Dan untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa dan siswa kami mengundang untuk mengirimkan rekaman 2-3 menit juga ya. Sebagai MC silakan dikirim 2-3 menit. Lalu nanti kami akan undang gabung bersama kami di webinar ketiga ya. Dan sangat senang sekali ya kalau peserta yang ada hadir saat ini bisa bersama kami nanti di webinar ketiga. Silakan dikirimkan ke panitia ya. Hasil rekamannya 2-3 menit saja. Nanti untuk khusus Bapak Ibu guru dan dosen untuk mengisi sebagai narasumber atau moderator, silakan mengirimkan materinya, lalu kami akan mempublishnya ya. Jadi kita akan ada kesepakatan selanjutnya.